Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat Islam. Dan tentunya nikmat kesehatan ini adalah suatu nikmat yang perlu kita syukuri di dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema kultum yang sangat menarik, yaitu menjaga lisan dan menjaga perbuatan etika berpuasa. Nah, tentunya dalam kita menjalankan ibadah puasa, kita dituntut untuk menjaga segala perbuatan kita, entah itu menjaga lisan atau menjaga apa yang kita lakukan, agar kita tidak mengurangi pahala kita dan tentunya membatalkan ibadah yang kita lakukan. Nah, dalam kesempatan ini apa sih yang perlu kita ketahui agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan mengurangi pahala kita saat kita menjalankan ibadah puasa. Yang pertama adalah menjaga lisan. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 193, sesungguhnya janganlah kalian berkata kotor dan buruk di dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, kita dituntut untuk jangan berkata kotor dan jangan melakukan ibadah-ibadah yang bisa mengurangi pahala kita. Nah, untuk menjaga lisan ini kita dituntut tidak kotor yang bisa menyakiti hati orang lain. Satu kata pun bisa menyakiti. Jadi jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Sopanlah dalam berbicara dan jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik yang bisa menyebabkan hati orang terluka. Nah, dan yang kedua adalah menjaga perbuatan. Nah, dalam perbuatan ini kita pasti tahu perbuatan-perbuatan yang jelek mana yang baik. Nah, kita dalam menjalani ibadah puasa, hal-hal yang tidak baik harus kita hindarkan agar pahala puasa kita tidak berkurang. Nah, contoh dari perbuatan yang baik yaitu dengan melakukan kegiatan positif seperti menjalankan kajian-kajian Islam, membaca kitab Al-Quran yang bermanfaat lah tentunya bagi kita dan bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang baik adalah orang yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, tentunya dari perbuatan dan menjaga lisan itu kita harus tahu apa-apa yang tindakan-tindakan yang jelek, tindakan yang tidak baik yang bisa mengurangi pahala puasa. Nah, tentunya dalam menjaga perbuatan ini ada tentunya yang membuat kita terlena, yaitu membicarakan aib orang lain atau bergosip. Ini yang perlu kita hindari, apalagi untuk ibu-ibu yang biasanya itu bergosip. Inilah yang perlu kita tanamkan kepada kita semua, jangan sampai kita bergosip dengan hal-hal yang tidak baik, bergosiplah dengan hal-hal yang baik. Dan itu kegiatan-kegiatan itu yang positif yang kita lakukan dengan cara menjaga lisan dan menjaga perbuatan, maka tidaklah pahala akan berkurang. Maka justru dengan kita menjaga lisan dan menjaga perbuatan kita dengan tidak bergosip, tidak nonton video-video yang tidak bermanfaat, itulah akan membuat pahala-pahala kita berkurang. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, kita ambil positif dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, dan sampai dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini tidak bermanfaat bagi diri
tentunya harus pasti bermanfaat, entah itu tentang kegiatan yang secara keseluruhan, secara lingkungan, maupun secara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kita harus tahu apa-apa yang perlu kita lakukan. Tadi seperti yang saya sampaikan, seperti menjaga lisan, menjaga perbuatan, dan menjaga marwah kita dari orang-orang yang tidak misal tidak menjadikan bahwasanya kita jadi fokus untuk ibadah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika ada orang yang menyerang dan memerangi kita atau menjelek-jelekan kita, dia berkata, saya sedang berpuasa. Nah, dalam menjalankan ibadah puasa kita dituntut untuk menjaga semua kegiatan-kegiatan kita agar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Tentunya itu yang hal yang harus perlu kita tanamkan dalam diri kita bersama dalam menjaga kemarwahan dan spirit kemarwahan di bulan suci ini, bulan Ramadan. Semoga teman-teman dapat menjalankan ibadah ini dengan ikhlas, dengan hati-hati, dan tentunya harus menghindari larangan-larangan yang dapat membatalkan dan dapat mengurangi pahala puasa. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dari penjelasan kultum pada episode kali ini. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.